Waduh, pas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan studi kasus IPUSNAS yang kami ambil. Pada presentasi ini, kami akan membahas proses analisis dan perancangan antarmuka IPUSNAS, mulai dari pemahaman terhadap pengguna, mental model, struktur menu, navigasi, hingga elemen interaksi dan feedback dalam sistem. Harapannya melalui presentasi ini kami dapat menunjukkan bagaimana prinsip IMK diterapkan untuk merancang pengalaman pengguna yang lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami. Baik, mungkin langsung saja dijelaskan pada step pertama oleh Ahid Novrian. Baik, terima kasih Saudara Lutfi. Jadi pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi IPUSNAS ini ya. Jadi apa sih itu IPUSNAS? IPUSNAS ini adalah aplikasi perpustakaan digital resmi milik Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Negara Republik Indonesia. Nah, fitur utama dari IPUSNAS ini ada koleksi e-book, ada peminjaman, ada baca online ataupun offline, terus ada e-pustaka, ada rak buku, dan fitur sosial. Kenapa kami memilih IPUSNAS ini? Karena alur layanannya jelas, relevan untuk dianalisis dari sudut UX dan digunakan luas oleh mahasiswa atau pelajar di Indonesia. Selanjutnya, nah kita masuk ke step 1, know your user. Nah, pada tahap awal ini, tim kami melakukan verifikasi problem secara internal terhadap aplikasi IPUSNAS ini. Nah, di sini kami belum melibatkan user terlebih dahulu. Kami mencoba memposisikan diri sebagai pengamat untuk menyusun hipotesis awal mengenai masalah apa saja yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh produk ini. Nah, fokus kami sangat spesifik pada alur inti, yaitu mulai dari menemukan buku, memahami informasi, meminjam, hingga aktivitas membaca itu sendiri. Kenapa? Karena kami ingin memastikan analisis kami tetap tajam pada fitur yang paling menentukan pengalaman pengguna. Slide berikutnya. Nah, di sini untuk menguji hipotesis tadi, kami menyusun beberapa skenario evaluasi internal. Ada alur inti penggunanya, terus ada matriksnya juga ya. Nah, di simulasi ini kita tuh mencerminkan bagaimana jika seorang user ingin menemukan buku dengan sangat cepat. Dari sini kami menemukan beberapa titik friksi potensial seperti fitur pencarian yang seharusnya menjadi titik masuk paling menonjol dan informasi status buku yang harusnya bisa dipindai dalam hitungan detik agar user tidak bingung mengambil keputusan awal. Nah, ada matriks juga ya, matriks prioritas masalah internal di situ. Dari hasil evaluasinya, kami merangkumnya ke dalam sebuah matriks. Nah, kami menetapkan dua isu dengan prioritas tinggi. Yang pertama itu kemudahan menemukan buku, yang kedua keterbacaan informasi, dan yang ketiga kejelasan status ketersediaan buku. Nah, masalah-masalah ini kami anggap kritis karena menghambat akses awal user ke fungsi inti IPUSNAS. Nah, isu inilah yang kemudian kami bawa untuk divalidasi ke pengguna nyata di tahap berikutnya. Selanjutnya, nah, di sini kami melakukan survei terhadap user pengguna IPUSNAS. Nah, di sini kami menemukan beberapa hasil sekaligus juga pain point user ya. Di sini motivasi dari user untuk tetap menggunakan aplikasi ini adalah eh, karena akses buku yang legal, gratis dan praktis ya. Mereka tidak perlu hadir secara fisik ke perpustakaan itu. Mereka hanya tinggal membuka HP, membuka aplikasi, mencari buku yang mereka inginkan dan membacanya. Nah, masalah
yang dimiliki kebanyakan responden adalah yang pertama, kehabisan stok ya. Jadi ini masalah yang paling sering muncul karena biasanya buku yang diinginkan itu lagi dipinjam oleh orang lain sehingga mereka harus mengantri untuk menunggu membaca buku. Lalu yang kedua ada rehabilitas. Aplikasi ini tuh sering terasa lambat atau lag, mengalami error dan kendala saat login. Nah, yang ketiga ada navigasinya yang membingungkan bagi sebagian pengguna. Nah, dari hasil responden tadi, kami menyusun 2 persona, yaitu persona primer kita ada Raka Pangarep, yaitu mahasiswa yang sangat berorientasi pada tugas, lalu butuh referensi cepat dan sensitif terhadap hambatan alur. Nah, yang kedua ada persona sekunder, yaitu Nabila Sari, mahasiswa yang menggunakan e-Pusnas untuk bacaan santai seperti novel, komik, dan lain-lain, dan lebih mengutamakan kenyamanan visual. Untuk personanya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia personanya untuk primer dan sekundernya. Berikutnya. Nah, di sini akan saya bahas sedikit tentang fungsi bisnis utama dari e-Pusnas ini ya. Eh, yang pertama itu adalah manajemen akun dan login, yang memungkinkan pengguna mengakses layanan secara personal dan aman. Yang kedua ada penelusuran dan pencarian buku. Yang ketiga ada evaluasi dan detail buku. Di sini akan menyajikan informasi lengkap tentang buku ini. Eh, Lalu yang keempat peminjaman dan manajemen antri. Yang kelima ada konsumsi bacaan atau e-reader. Yang kelima ada riwayat dan kontinuitas pembaca. Bagian ini menyimpan progres bacaan. Nah, menyimpan progres bacaan dan memudahkan user kembali ke bacaan sebelumnya. Lanjut. Oke, di sini ada kebutuhan input output per fungsi bisnisnya ya. Untuk fungsi bisnis manajemen akun dan login, itu nantinya ada input dari user berupa email atau username dan passwordnya ya untuk masuk ke aplikasi. Lalu ada proses sistemnya, verifikasi kredensial. Lalu output ke usernya adalah sebuah notifikasi bahwa loginnya telah berhasil. Lalu nanti diberikan halaman beranda kepada user. Tapi jika loginnya tidak berhasil, nanti akan ditampilkan pesan error dan opsi untuk melakukan login ulang. Lalu ada penelusuran dan pencarian buku. User nantinya akan menginputkan kata kunci dari buku yang akan dicari. Ada filter kategori juga, filter penulis, dan filter tahun. Itu beberapa kategori filter. Lalu ada di proses sistemnya, kita ke query database koleksinya dan ranking relevansi. Lalu output yang diberikan kepada user adalah daftar buku yang relevan beserta thumbnailnya, judul, dan penulis. Lalu ada evaluasi dan detail buku. User nantinya hanya mengklik-klik dan nantinya akan ditampilkan detail bukunya seperti judul, penulis, penerbit, kategori, dan lain-lain. Lalu ada peminjaman dan manajemen antrian. Di situ nantinya akan diberikan tombol pinjam yang bisa diklik oleh user. Outputnya adalah nanti buku yang dipinjam oleh user akan masuk ke rak buku dan diberikan notifikasi nantinya. Apakah bukunya berhasil disimpan atau tidak. Jika antriannya penuh atau bukunya sedang kosong, nanti akan diberikan notifikasi untuk melakukan antri. Berikutnya. Nah, lalu ada konsumsi bacaan atau e-reader. Di situ ada nantinya akan ada klik tombol baca pada buku yang sudah dipinjam oleh user. Nanti outputnya adalah halaman baca aktif ya. Nanti navigasi halaman, pengaturan tampilan, nanti user bisa mulai membaca pada halaman ini. Lalu ada riwayat dan kontinuitas membaca. Di sini ada
halaman rak buku, pilih buku yang pernah dibaca. User nanti bisa memilih ya, maksudnya buku-buku yang pernah dibaca atau mau dibaca. Nanti proses sistemnya adalah memanggil proses terakhir dari histori bacaan user. Jadi misalnya terakhir user membaca pada halaman berapa, nanti ketika user ingin lanjut membaca, user akan langsung diarahkan ke halaman yang sebelumnya telah user baca. Gitu. Itu outputnya. Nah, setiap fungsi ini memiliki jalur input yang jelas, proses sistem yang terdefinisi, dan output yang langsung dapat dirasakan oleh penggunanya. Selanjutnya, nah ini adalah hierarkitas analisis atau HTA. Ini adalah hasil atau output yang kami buat dari hasil analisis tadi. Kami memecah aktivitas user menjadi 6 tugas utama, mulai dari akses layanan, menemukan buku, memahami informasi, hingga titik keputusan kritis, yaitu memeriksa ketersediaan buku. Kami juga secara khusus memasukkan tugas penanganan gangguan sistem sebagai respons atau keluhan user mengenai aplikasi yang sering lambat. Nah, struktur inilah yang menjadi fondasi kami dalam merancang perbaikan antarmuka yang lebih efisien di tahap selanjutnya. Berikutnya. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah mental model pengguna Epusnas. Nah, mental model itu adalah gambaran atau representasi internal dalam pemikiran user tentang bagaimana sebuah aplikasi bekerja. Jadi yang paling penting di sini bukan bagaimana sistem itu dirancang oleh developer, melainkan bagaimana pengguna memahami dari sistem tersebut. Nah, dalam konteks Epusnas, user itu cenderung melihat aplikasi ini seperti perpustakaan fisik yang dipindahkan ke dalam HP. Karena itu, dalam saat membuka Epusnas, mereka hanya berharap untuk mencari buku, melihat ketersediaan, meminjam, lalu membaca seperti pada saat mereka ada di perpustakaan biasa. Pemahaman ini sangat penting karena kalau kita lihat dalam desain aplikasi yang sesuai dengan mental model user, maka user tidak perlu belajar terlalu banyak. Mereka bisa langsung menggunakan aplikasi secara intuitif. Next. Nah, selanjutnya kami memetakan bagaimana user melihat objek-objek yang ada dalam sistem tersebut. Dari sudut pandang pengguna, setiap elemen di Epusnas punya pandangan dalam dunia nyata. Misalnya koleksi buku dipahami seperti rak di perpustakaan pencarian. Selanjutnya pencarian dianggap sebagai katalog atau indeks buku. Kemudian detail buku dipahami sebagai melihat sampul dan informasi belakang buku sebelum meminjam. Selanjutnya, lalu status ketersediaan dipahami seperti label apakah buku tersedia, sedang dipinjam atau masih dalam rak. Kemudian tombol pinjam dianggap sebagai loket pinjaman. Rak buku di akun user dipahami sebagai tempat menyimpan pribadi untuk buku yang sedang dipinjam atau dibawa. Bahkan saat progres baca akan direpresentasikan seperti bookmark atau lipatan halaman dalam antrean dianggap seperti daftar tunggu pinjaman. Jadi intinya semakin dekat dengan elemen digital ini dengan pengalaman perpustakaan fisik, maka semakin mudah pula bagi user untuk memahami cara kerja sistem. Next. Kemudian adalah ini adalah visualisasi dari mental model tadi dalam bentuk antarmuka. Di sini terlihat bahwa user berinteraksi dengan Epusnas langsung dari layar utama aplikasi. Mereka melakukan aksi yang sangat familiar seperti klik pada pencarian, geser pada genre, klik untuk membuka detail buku, dan melakukan navigasi bawah untuk berpindah halaman. Kemudian visual ini juga memperlihatkan bahwa desain Epusnas perlu mendukung kebiasaan interaksi yang telah umum di aplikasi mobile. Jadi user tidak dipaksa untuk memahami pola baru, tetapi cukup untuk mengikuti alur yang terasa natural bagi mereka. Artinya, desain yang baik bukan tampilan yang menarik. Justru yang baik itu adalah sesuai dengan ekspektasi pengguna. Next. Nah, selanjutnya adalah masuk ke tahapan step 4 dan 5, yaitu struktur menu. Nah, struktur menu itu di Epusnas dirancang dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah menu primer,
Kemudian menu utama yang selalu terlihat yaitu beranda, jelajah, rak buku, dan profil. Menu ini dipilih karena merupakan tujuan utama yang paling sering digunakan user. Yang kedua adalah menu lokal seperti tab atau chip. Misalnya semua judul, penulis, genre, lalu di rak buku ada sedang dibaca, pinjaman, dan riwayat. Menu ini membantu user menyaring isi di dalam suatu area. Yang ketiga adalah menu kontekstual, misalnya filter yang diurutkan, opsi detail buku seperti bagikan atau simpan, juga kontrol saat membaca di e-reader. Nah, kenapa tidak menggunakan hamburger menu? Karena destinasi utamanya hanya 4 dan semuanya sering dipakai. Jadi lebih efektif kalau langsung terlihat supaya orientasi user lebih jelas dan beban kognitifnya lebih rendah. Next. Untuk skema navigasi, iPusnas itu dirancang sebagai kombinasi antara flat navigation untuk level utama dan hierarchical navigation untuk alur teks yang lebih detail. Artinya setiap user bisa berpindah cepat dari 4 area utama. Tetapi saat masuk ke hasil pencarian, detail buku atau e-reader, mereka tetap punya alur backstack yang natural. Nah, di sini ada 2 informasi penting. Yang pertama adalah localing information, yaitu membantu user untuk menemukan informasi yang cepat. Karena itu, search bar, hasil pencarian, dan filter aktif dan status buku ditempatkan di dekat objek yang sedang dicari. Kemudian yang kedua adalah locating tim self-sync. Ya, seperti itulah. Yaitu membantu user tahu mereka sedang ada di mana. Maka digunakan bottom navigation dengan active state, judul halaman yang konsisten dan tombol back yang jelas. Next. Selanjutnya adalah penentuan tipe window, yang mana pada slide ini kami menggunakan tipe window berdasarkan task user. Seperti setiap layar dipilih sesuai fungsi dan intensitas interaksinya. Beranda digunakan sebagai primary atau precedence windows, ya, karena menjadi titik masuk utama. Kemudian di wilayah jelajah dan hasil pencarian termasuk primary text window, karena disinilah user aktif mencari dan menyeleksi buku. Lalu detail buku menjadi secondary text window karena fungsinya memang mendukung keputusan untuk sebelum meminjam. Kemudian filter dan urutkan menggunakan transient bottom sheet supaya user tetap fokus pada halaman utama dan tidak kehilangan konteks. Nah, untuk dialog antre atau konfirmasi digunakan modal dialog karena memang butuh keputusan langsung dari user. Sedangkan e-reader dibuat sebagai immersive full screen window supaya pengalaman pembaca lebih fokus dan nyaman. Nah, terakhir, alert, dialog, and toast digunakan sebagai feedback window untuk memberi respon cepat terhadap aplikasi user. Next. Selanjutnya adalah penentuan tipe window, yang mana slide ini menunjukkan contoh penerapan tipe window pada beberapa layar utama. Misal pada beranda, search dijadikan titik masuk utama dan fitur lanjut baca diprioritaskan agar user dapat cepat kembali untuk membaca. Kemudian jelajah, filter dan urutkan diletakkan dekat hasil pencarian supaya filter lebih efisien. Sedangkan pada rak buku, fokusnya adalah ada pada pinjaman dan resume reading untuk menjaga keterlanjutan pembacaan seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah pada profil itu menampilkan informasi akun secara sederhana dan jelas, dan detail buku itu menyatukan informasi inti, status ketersediaan, dan tombol aksi utama dalam satu area keputusan. Lalu e-reader dibuat imersif dengan tipografi yang nyaman, progres baca yang jelas, dan toolbar yang ringkas. Begitu pula pada daftar isi e-reader, yang mana tampilannya tetap mendukung pengalaman pembaca yang fokus. Next. Nah, justifikasi perubahan dan dampaknya pada slide ini kami akan menjelaskan alasan perubahan dan dampaknya.
Perubahan yang dilakukan itu tidak hanya memperbaiki tampilan, tapi juga kami menjawab masalah dari analisis-analisis user yang tadi telah Ahid jelaskan. Contohnya pada search bar dibuat lebih menonjol untuk mengaktifkan Finability. Menu utama dibatasi jadi 4 agar orientasi lebih jelas dan status buku dibuat dalam chip warna agar lebih cepat dipahami. Selain itu, CTA, pinjam dan baca mempercepat transisi ke aktivitas membaca, fitur lanjut membaca mendukung continuity, dan penggunaan bottom sheet, dialog, serta TOS membantu user tetap memahami konteks. Jadi, perubahan ini bertujuan untuk membuat ePusnas menjadi lebih jelas, efisien, dan nyaman digunakan. Nah, untuk next pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, terima kasih Lutfi. Sekarang bersama saya untuk step 6 dan step 7. Nah, di step 6 kita itu ada penentuan interactive device, yaitu penentuan untuk mempengaruhi input apa yang user berikan dan output apa yang akan diberikan device kepada usernya. Nah, tujuan step 6 ini adalah dengan memilih device yang sesuai dengan pertama itu text user, kedua itu konteks penggunaan, dan ketiga itu adalah efisiensi interaksi. Dengan alasan ini kita akan mengerti kenapa input dan output dalam aplikasi mobile ini sangat penting untuk user. Nah, oke, contohnya ya. Untuk contohnya itu kita di device input ada touchscreen dan keyboard digital karena tidak memerlukan seperti mikrofon atau lain-lain karena kita hanya membaca di ePusnasnya sendiri. Nah, untuk device output kita memiliki screen, speaker handphone, dan vibration. Di sini speaker handphone dan vibration biasanya digunakan untuk notifikasi atau pemberitahuan penting, misal saat pop-up error atau saat pemberitahuan berhasilnya berhasil buku dipinjam. Nah, alasan pemilihan ini adalah untuk mayoritas user menggunakan smartphone. Karena di ePusnas Mobile sendiri itu full smartphone. Nah, di tas utama bersifat langsung, itu ada cari, pilih, pinjam, dan baca. Nah, untuk interaksi sentuh lebih cepat dan minim friksi. Dan untuk informasi ePusnas dominan visual. Dan itu mengapa kita inputnya tidak menggunakan macam-macam seperti gyro dan tidak membutuhkan macam-macam seperti eye tracking. Oke, untuk selanjutnya ini contoh input dan output dari step 6. Nah, di gambar pertama itu ada pop-up koneksi bermasalah. Nah, outputnya bisa menggunakan getaran atau vibration supaya user mengenal adanya pop-up yang muncul dalam screen-nya. Nah, untuk inputnya kita sendiri memiliki input touchscreen untuk bisa menekan tombol supaya keluar dari pop-up tersebut. Output dari ketiga gambar ini juga itu screen sendiri karena menampilkan aplikasi mobilenya melalui screen mobile masing-masing. Nah, untuk gambar kedua itu ada input touchscreen dan output speaker dan vibration untuk keberhasilan memasuki antrean buku. Misalnya ada notifikasi seperti ceting atau vibration jika speaker user dan volume notifikasi user itu dihilangkan. Maka kita akan menggunakan vibration untuk mengetahui apakah keberhasilan itu muncul atau tidak. Nah, yang gambar ketiga itu ada input touchscreen dan output keyboard. Nah, keyboard di sini untuk search dari tombol search atau tombol jelajah yang tadi sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step 7. Nah, di step 7 ini ada screen based control atau widget bisa disebut. Nah, screen based control sendiri adalah elemen UI di layar yang dipakai user untuk berinteraksi. Fungsinya apa? Fungsinya itu bisa memilih nilai, memasukkan data, memicu aksi, serta menampilkan informasi. Nah, di prinsip pemilihan kontrol ini ada 3. Yang pertama, look the way it works.
karena kita harus bisa melihat dan mengerti apa yang kerja apa yang ada di tombol atau widget tersendiri. Dan work the way it looks itu kebalikannya, kita bisa tahu kerjanya apa, kita bisa tahu ya kerjanya apa dengan basis tampilannya apa. Dan yang ketiga itu menggunakan elemen yang standar dan familiar. Karena apa? Karena jika tidak standar dan familiar, maka akan menimbulkan confusion atau kebingungan terhadap user. Makanya ini sangat penting. Oke, untuk pemilihan screen based control widget kita berfokus di empat screen. Nah, di pertama itu ada beranda. Di beranda ada search bar, yaitu single line text entry. Generate chips itu ada selection controls. Di lanjut baca itu adalah button sendiri. Dan bottom navigation itu tabs masing-masing. Nah, di tabs ini dia akan, jika ditekan, akan berpindah ke screen yang lain. Oke, untuk dijelajah kita ada filter, yaitu checkbox. Kita memilih checkbox untuk filter karena user bisa memilih satu atau lebih genre penulis atau kategori lain yang mau dia pilih. Karena kalau misalnya kita menggunakan radio button, dia akan confusing karena hanya bisa memilih satu kategori dalam satu bersamaan. Tapi kalau sorting kita tidak bisa memilih banyak. Karena apa? Kalau misalnya kita sorting berdasarkan alfabetikal dan memilih lagi berdasarkan oldest to newest, itu akan bereaksi sangat aneh. Dia akan bingung aplikasi ini mau sorting yang alfabetikal atau yang oldest to newest. Nah, dan untuk scope judul penulis kita ada tab sendiri. Nah, di detail dan rak buku kita ada informasi inti, yaitu static text field yang tidak bisa ditekan apa-apa, hanya untuk menampilkan informasi. Dan status buku itu ada label and presentation control. Di pinjam ada comment button, dan di progress baca juga ada progress indicator. Nah, di progress indicator ini kita akan melihat berapa banyak sih kita sudah membaca di buku ini. Misalnya 62% dari 200 halaman, yaitu 124 halaman. Nah, untuk feedback kita ada error sukses menjadi dialog atau TOS, dan e-reader page control kita ada slider. Nah, contohnya gimana? Di contoh kita akan melihat dua gambar, yaitu di halaman beranda dan halaman jelajah. Seperti yang kita lihat tadi, di beranda ada selection control. Nah, selection control ini kita bisa klik untuk mengubah tampilan di beranda tersebut. Untuk progress indicator kita bisa lihat lagi di situ ada 62% untuk mengetahui kita udah sejauh mana membaca di Ipusnas. Nah, operable button bisa ditekan lalu akan membawa kita ke screen yang lain, serta tabs itu mengubah screen utama menjadi screen yang dituju. Nah, di jelajah kita ada single text entry dari search tadi dan checkbox untuk filter dan urutkan. Nah, di sini checkbox-nya untuk filter ya, dan urutkan nanti di bawahnya. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah tahapan pada step 8, yaitu clear text and message. Step 8 ini berfokus pada bagaimana teks di dalam antarmuka dibuat agar mudah dipahami, singkat, dan membantu user mengambil tindakan dengan cepat. Teks yang dimaksud mencakup label tombol, placeholder, judul section, pesan error, notifikasi, dan petunjuk singkat. Pada tahap ini, tujuan utamanya bukan menambah fitur baru, tetapi memperjelas cara sistem berbicara kepada pengguna. Dengan begitu, user tidak perlu status atau langkah berikutnya. Begitu pula ada poin utamanya, yaitu menggunakan kata yang singkat dan familiar, menghindari istilah ambigu atau terlalu umum,
Buat pesan yang langsung ke inti, sesuaikan teks dengan konteks aksi user, lalu pastikan teks membantu scanning cepat di layar mobile. Selanjutnya, adapun implementasi pada step ke-8, yaitu penerapan step 8 pada desain Ipusnas dilakukan dengan memperbaiki mikrocopy agar lebih jelas, konsisten, dan mudah dipindai. Perubahan difokuskan pada area yang paling sering dipakai user, seperti pencarian, informasi buku, filter, dan pesan sistem. Implementasinya itu pada placeholder pencarian diperjelas menjadi cari judul, penulis, atau genre, yang sebelumnya itu adalah search. Judul section untuk kamu diganti menjadi rekomendasi agar lebih ringkas. Pesan antrean dibuat lebih informatif dengan menjelaskan kondisi buku dan langkah selanjut. Pesan error dibuat lebih jelas dengan solusi seperti periksa internet lalu pilih coba lagi. Ditambahkan hint singkat pada area tertentu agar user langsung paham cara menggunakan fitur. Next. Selanjutnya adalah tahap 9, yaitu provide effective feedback. Setiap step 9 menekankan bahwa sistem harus selalu memberikan respon yang jelas terhadap tindakan user. Setiap aksi sebaliknya diikuti feedback yang membantu user memahami apa yang terjadi, apakah proses berhasil, gagal, sedang berjalan, atau apa langkah berikutnya. Feedback yang baik membuat sistem terasa responsif, mudah dipahami, dan mengurangi kebingungan saat user berinteraksi. Adapun poin utamanya yaitu berisi respon cepat setelah user menekan tombol, tampilkan loading atau progress saat proses sedang berlangsung, beri pesan error yang jelas dan bisa ditindaklanjuti, tampilan notifikasi sukses tanpa memutus alur utama, tambahkan distance di titik yang memang dibutuhkan. Next. Selanjutnya, implementasi step 9. Pada desain Ipusnas, step 9 diterapkan dengan menambahkan feedback, guidance, dan asistensi yang relevan sesuai kondisi pengguna. Fokusnya adalah membantu user tetap memahami status sistem dan tidak kehilangan arah saat melakukan task. Implementasinya yaitu saat membuka buku, sistem menampilkan loading state agar user tahu prosesnya sedang berjalan. Saat buku tidak tersedia, muncul dialog antrean yang menjelaskan kondisi dan pilihan aksi. Saat koneksi bermasalah, sistem menampilkan error dialog beserta tombol coba lagi. Saat aksi berhasil, sistem menampilkan sukses toast sebagai konfirmasi bahwa buku telah masuk ke dalam antrian. Pada e-reader ditambahkan hint kontekstual agar user tahu cara menampilkan kontrol. Di rak buku, progres membaca ditampilkan lebih informatif agar user mudah melanjutkan bacaan. Selanjutnya, di sini ada implementasi pada step 8 dan 9 tadi. Pada gambar pertama itu, pada mockup beranda, penerapan step 8 terlihat dari placeholder pencarian yang lebih spesifik, yaitu cari judul, penulis, atau genre, serta label section yang lebih mudah dipahami. Ini membantu user lebih cepat memahami fungsi layar. Pada gambar selanjutnya, atau gambar kedua, itu pada halaman jelajah, setiap dialog error saat koneksi bermasalah, ini menunjukkan penerapan step 8 dan step 9 sekaligus. Karena pesan error dibuat lebih jelas, lalu sistem juga memberikan solusi yang melalui tombol coba lagi. Pada gambar ketiga, yaitu pada halaman detail buku, terdapat dialog antrian saat stok buku habis. Teks dialog dibuat lebih informatif dan tombol aksinya juga lebih spesifik, yaitu batal dan masuk antrian. Ini membantu user memahami kondisi dan langkah berikutnya. Pada gambar selanjutnya, yaitu di halaman detail buku, terdapat juga loading state, membuka buku. Ini merupakan feedback dari sistem agar user tahu bahwa proses sedang berjalan. Selanjutnya, pada e-reader ditambahkan hint singkat scroll ke bawah agar user tahu bagaimana kita caranya membaca buku. Dan yang terakhir adalah pada rak buku, terdapat success toast yang memberi konfirmasi bahwa user berhasil masuk ke antrian. Feedback ini singkat, jelas, dan tidak mengganggu alur utamanya. Baik, mungkin cukup sekian saja presentasi yang kami bisa sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sesuatu yang merupakan suatu kesalahan karena memang kita semua adalah manusia, tempatnya berbuat salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.